Pertama, kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Pendeta Yeremias dan juga keluarga dan juga teman-teman semuanya, khususnya. Dari kasus yang terjadi, sebenarnya ini menambah dan memperpanjang proses kekerasan yang terus berlangsung di Papua. Ya. Dan circle kekerasan ini sepertinya masih terus berlanjut hingga saat ini, dan harusnya ini menjadi dasar buat pemerintah untuk mengevaluasi berbagai persoalan pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua. Nah, paling tidak saya akan melihat dalam dua hal. Pertama, mengapa peristiwa ini terus berlangsung ataupun kekerasan yang berujung pada kematian ini terus berlangsung. Tadi Usman sudah menjelaskan dalam perspektif ekonomi politik, saya akan lebih menjelaskan dalam perspektif keamanan. Pertama, kekerasan seperti ini akan terus berlangsung sepanjang pola pendekatan keamanan di Papua itu juga terus dijadikan pilihan oleh negara sebagai satu bentuk kebijakan. Artinya, sepanjang pola kebijakan penyelesaian konflik Papua terus dengan mengedepankan pendekatan keamanan, maka kekerasan-kekerasan yang berujung pada meninggalnya ataupun berujung pada sebuah kematian, itu juga akan terus terjadi. Artinya, selama ini pemerintah mengambil langkah kebijakan dalam satu kebijakan yang inkonsistensi. Di satu sisi menyampaikan pola-pola pendekatannya ingin melakukan pendekatan ekonomi, tetapi pada sisi lain realitasnya pola kebijakan pendekatan keamanan masih terus berlangsung. Ya. Pengerahan jumlah kekuatan pasukan di Papua, baik TNI ataupun Polri, itu terjadi. Khususnya dalam konteks operasi militer, pola kebijakan pengerahan kekuatan TNI masih terus terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa meski status daerah operasi militer DOM di Papua sudah dicabut sejak era Abdurrahman Wahid menjadi presiden, tetapi secara de facto sebenarnya operasi itu masih terjadi. Artinya pada masa pemerintahan Orde Baru, Papua secara resmi, secara de jure dan de facto diberlakukan daerah operasi militer, tetapi kemudian realisasinya terjadi. Namun pasca reformasi, DOM dicabut, tetapi realitasnya tetap berlangsung operasi pendekatan keamanan dan operasi militer itu. Nah, pendekatan inilah yang kemudian berdampak terhadap ketidakamanan masyarakat dan juga menimbulkan beberapa ekses terhadap terjadinya kematian. Nah, sepanjang pola pendekatan keamanan itu terus terjadi, maka ini akan menjadi persoalan yang serius. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua. Nah, ini sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa perlu ada proses desekuritisasi wilayah Papua. Selama ini pemerintah melakukan apa yang disebut dengan sekuritisasi wilayah Papua, di mana Papua dibangun dalam perspektif ancaman keamanan yang sangat serius, sehingga pola pendekatan keamanan juga dilakukan secara berlebihan. Mengacu kepada data imparsial, kurang lebih jumlah kekuatan pasukan TNI di Papua itu ada 13.000 pasukan, itu kurang lebih 5 tahun lalu dengan estimasi pasukan organik dan non-organik. Nah, dan dalam kebijakan postur pertahanan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan pada beberapa tahun lalu, memang proyeksi jumlah kekuatan konsentrasi pasukan akan bertambah hingga 2029, yang diprediksi akan mencapai 30.000 pasukan di Papua. Dan itu diwujudkan dengan pembangunan misalkan Kodam baru di wilayah Papua Barat, serta beberapa infrastruktur TNI di wilayah Papua. Nah, konsentrasi pasukan yang besar ini pasti akan berhimpit dengan persoalan-persoalan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, langkah yang harus pertama pemerintah lakukan adalah pemerintah harus merubah pola pendekatannya. Pendekatan keamanan harus ditarik tadi dengan secara sederhana, masyarakat dengan bijak menyampaikan, ya pasukan TNI harus ditarik dulu di wilayah tersebut secara spektrum yang kecil. Dalam spektrum yang lebih besar, jumlah kekuatan TNI harus dievaluasi di Papua dengan proses desekuritisasi itu. Penarikan jumlah kekuatan pasukan Papua menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Pemerintah harusnya mengambil jalan-jalan penyelesaian melalui ranah dialog atau pola-pola penegakan hukum yang proporsional, ya, dengan tidak melakukan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum tersebut.
Nah, uh, dalam realitasnya, pola pendekatan keamanan dengan mengedepankan operasi militer pun dalam aspek legalnya ini memiliki persoalan. Mengacu kepada Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang TNI 34 2004, pengerahan kekuatan militer di Papua di daerah khususnya konflik misalkan dalam kerangka operasi militer selain perang itu harus atas dasar keputusan politik negara, yakni keputusan presiden dengan pertimbangan oleh DPR, konsultasi oleh DPR. Sayangnya selama ini sejak reformasi, sejak Undang-Undang TNI disahkan, pengerahan kekuatan pasukan non-organik di Papua itu tanpa didasari oleh keputusan politik negara. Jadi nggak ada dasar hukumnya dalam pengerahan kekuatan pasukan tersebut. Nah inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam konteks pertanggungjawabannya kemudian. Jadi seluruh pasukan non-organik yang dikerahkan di Papua dalam konteks operasi militer selain perang, sebenarnya secara landasan legal bermasalah. Karena sampai sekarang Presiden tidak membuat kebijakan politik negara dalam operasi-operasi tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan praktek-praktek problem terjadinya kekerasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya karena basis dasar operasi militer khususnya non-organik itu tidak memiliki payung dasar hukum yang kuat dan nggak ada landasan hukum melalui kebijakan politik negara presiden, maka DPR harus dan wajib untuk mengambil langkah mengevaluasi pemerintah dalam pola pendekatan operasi militer itu. DPR tidak boleh diam karena realitasnya itu fungsi DPR untuk mengawasinya. Realitasnya pola kebijakannya tanpa dibarengi dengan payung hukum yang jelas. Nah itu problem pertama. Kedua adalah pola pendekatan keamanan sudah harus ditinggal dalam penyelesaian konflik di Papua karena itu akan berdampak pada persoalan-persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM. Itu poin pertama saya dalam pendekatan keamanan. Kedua, saya setuju sama Bu Usman bahwa realitas impunitas yang berlangsung di Papua, di mana korban ada, pelaku ada, kekerasan terjadi, tetapi tidak ada penghukuman, itulah yang kemudian membuat pola-pola kekerasan terus kembali terjadi. Nah, impunitas ini menjadi persoalan besar di Papua karena berbagai macam kasus kekerasan terjadi, tapi pola penyelesaian kasusnya tidak pernah berujung pada satu bentuk penghukuman bagi keadilan korban. Nah, impunitas ini harus diselesaikan problemnya, harus dipecahkan dengan cara menghukum para pelaku kekerasan di Papua dalam satu mekanisme peradilan yang fair dan adil. Nah, penghukuman ini menjadi penting untuk menjadi efek jerah supaya kemudian kekerasan-kekerasan seperti serupa tidak terjadi lagi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak ada efek jerah terhadap mereka yang melakukan operasi untuk melakukan kekerasan-kekerasan berlanjut. Nah, yang ketiga, dalam konteks kasus Pendeta Yeremia, tentu proses penghukuman, proses keadilan dalam mengungkap kasus ini harus dibongkar secara tuntas. Akuntabilitas pertanggungjawaban pelaku yang melakukan penembakan harus diusut sampai tuntas, supaya kemudian keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan itu dapat terpenuhi. Kalau hal-hal ini, tuntutan atas rasa keadilan tidak dibangun, lalu kemudian penghukuman proses pertanggungjawaban dalam penyelesaian kasus Pendeta Yeremia tidak dilakukan, saya khawatir kemudian hal ini akan menimbulkan ketakutan yang meluas bagi seluruh masyarakat di Papua. Terjadi korban, terjadi kekerasan, terjadi pelanggaran, tetapi tidak ada penghukuman. Ini yang saya khawatirkan dan itu terbukti bagaimana kemudian sebagian masyarakat ketakutan untuk kembali ke wilayahnya. Nah, dalam konteks itu Komnas HAM dalam level nasional harus turun secara serius untuk mengungkap kasus ini sehingga menjadi terang benderang, sehingga upaya pengungkapan kasus ini bisa menjadi lebih jelas dan lebih terang. Saya rasa itu catatan saya yang saya ingin sampaikan adalah pola pendekatan pemerintah dalam melihat Papua belum berubah, di mana pola pendekatan keamanan masih menjadi aspek pilihan, dan itulah yang kemudian seringkali menimbulkan efek-efek terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM. Perlu pola lain, perlu pendekatan lain, perlu jalan lain yang jauh lebih humanis dalam menyelesaikan berbagai persoalan masalah di Papua secara keseluruhan, khususnya membangun ruang ranah dialog itu sebagai jalan menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Sepanjang pola pendekatan keamanan terus dilakukan, maka saya rasa pola persoalan kekerasan akan kembali terjadi dan terus terjadi, dan pemerintah harus segera mungkin melakukan evaluasi pola pendekatan keamanan di Papua secara komprehensif dan menyeluruh, dan DPR harus meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh kebijakan pola pendekatan keamanan yang terjadi di Papua selama ini. Pertanggungjawaban pidana itu sifatnya individual responsibility.
Sehingga yang dituntut adalah pertanggungjawaban individu dalam kategori kejahatan pidana atau kejahatan yang dia lakukan. Konsekuensinya memang seharusnya negara, baik itu TNI gitu ya khususnya, terlalu prematur untuk menyatakan bahwa itu kelompok A, kelompok B, dan itu bukan mereka gitu. Nah, yang memiliki otoritas untuk itu nanti tentu tim investigasi yang dibentuk oleh Komnas HAM, lembaga yang objektif untuk melakukan itu. Meski saya rasa saksi-saksi di sana sudah banyak menyampaikan tentang siapa sesungguhnya yang terlibat dalam kasus tersebut, dan di berbagai media juga sudah menyampaikan hal itu. Tetapi yang perlu kita lihat adalah dalam bingkai yang lebih besar, yakni bahwa hal-hal seperti ini itu akan terus berulang sepanjang proses penghukuman ataupun keadilan, penuntutan keadilan itu tidak terwujud, sehingga proses impunitas yang terus berlangsung di Papua itu menyebabkan hal-hal ini kembali berulang. Pada titik lain yang harus dilihat lebih luas adalah pola kebijakan pendekatan keamanan yang dalam skala besar yang diterapkan oleh pemerintah di Papua dengan pendekatan keamanan oleh operasi militer itu sesuatu yang akan selalu berdampak terhadap ekses terjadinya berbagai kekerasan gitu. Ataupun dalam itu kalau penegakan hukum dilakukan secara operasi dan secara berlebihan juga berdampak terhadap persoalan-persoalan kekerasan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, menurut saya kita harus melihat ini dalam big picture yang lebih besar, bahwa hal-hal seperti ini adalah efek dari pola kebijakan pendekatan keamanan perspektif pemerintah yang melihat Papua sebagai situasi ancaman yang begitu serius sehingga mengedepankan pola-pola pendekatan keamanan eksesif dengan pengerahan kekuatan pasukan yang berlebihan. Dan sebenarnya bukan hanya berlebihan, tetapi secara basis legalnya juga ditekan gitu. Yang saya selalu katakan adalah proses sekuritisasi di Papua terjadi, yakni dengan mengedepankan pendekatan keamanan yang berlebihan di Papua. Dan proses itu, walaupun Papua tidak dalam status DOM ataupun tidak status darurat militer, tadi ada yang menyampaikan, tetapi rasa situasinya itu dalam situasi seperti itu gitu. Karena operasi pasukan yang seperti dilakukan secara berlebihan. Nah, ini kan sesuatu yang sesungguhnya mengingkari dari janji awal reformasi yang menginginkan DOM dicabut, lalu kemudian mengedepankan jalan penyelesaian lewat jalur-jalur yang lebih manis, lewat jalur dialog. Itu nggak terjadi di era reformasi ini, dengan bukti beberapa pasukan-pasukan non-organik yang masih dikirim. Dan tentu yang lagi-lagi saya katakan adalah basis dasar legal operasi militer itu lemah gitu. Tidak ada basis payung keputusan politik negara yang dibuat oleh presiden, sehingga problemnya adalah akuntabilitas proses operasi ini patut dan sangat patut dipertanyakan, dan itu DPR harus mengevaluasi itu. Walaupun demikian, buat saya pilihan opsi pendekatan keamanan tidak dipilih oleh pemerintah, tetapi mengambil jalan lain yang jauh lebih beradab dalam penyelesaian persoalan ini, seperti membangun ruang dialog dalam penyelesaian konflik Papua. Sayangnya ruang-ruang yang jauh lebih baik itu tidak dilakukan gitu, sehingga ekses-ekses terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi di wilayah Papua. Catatan saya buat pemerintah perlu mengambil satu langkah. Pertama adalah melakukan proses demilitarisasi atau desekuritisasi itu sebagai tahap awal sehingga ada kondisi yang aman di Papua. Yang kedua adalah memastikan penegakan hukum secara proporsional dan profesional, ya, tidak berlebihan. Pada tahap bersamaan yang ketiga adalah memastikan ruang dialog itu dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik Papua. Nah, ini 3 tahap yang perlu dibangun sehingga kemudian pemerintah tidak hanya melihat dalam perspektif security terus, dalam perspektif keamanan terus gitu. Nah, ini situasi yang harus dievaluasi di Kementerian Pertahanan, juga di TNI, yang harus dilakukan oleh Presiden. Ini ada dualisme kebijakan. Di satu sisi pemerintah mengedepankan pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur, pada sisi lain ada kementerian lain yang juga terus melakukan operasi militer yang rasa-rasanya seperti rasa-rasa situasi daerah operasi militer. Nah, ini yang menurut saya tidak tepat dan kurang pas dalam penyelesaian konflik. Harusnya jauh lebih pas adalah mengevaluasi semua pendekatan keamanan dan menyetop semua operasi-operasi penanganan yang lebih eksesif
guna menghindari kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut. Pada titik lain, upaya-upaya mengusut kasus itu hingga tuntas harus dilakukan sehingga ada keadilan bagi korban. Nah, ini kita harus menyelesaikan rantai impunitas yang terus terpelihara di Papua dan terus berlangsung, dan menurut saya ini momok dalam penyelesaian persoalan konflik di Papua yang tidak kunjung tuntas.